Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin, kita masih di kisah Nabi Yusuf. Kisah terakhir pengajian sebelumnya yaitu ketika rombongan anak-anak Nabi Yakub yang berangkat kedua kalinya ya. Oh, bukan kedua, ketiga kali ya. Pertama kan kedua sama saudaranya Bunyamin. Ini berangkat lagi di saat makanan sudah hampir habis. Dan juga Nabi Yusuf sudah membuka rahasianya bahwa beliau adalah Yusuf. Nah, ini kata Nabi Yusuf, bawa saya punya baju ini. Ya, baju kemarin kita tahu dari warisan kakeknya Nabi Ibrahim yang dipakai waktu dimasukkan ke api, ya. Jadi apa baju istimewa ini, enggak kemakan api, bayangin ya. Enggak kemakan api. Nah, ini juga artinya masukan apa yang berkaitan dengan orang baik itu bagus buat diambil keberkahan, termasuk bajunya. Ya, coba. Karena Nabi Ibrahim ini dipilih oleh Allah tidak akan dimakan api, termasuk bajunya juga enggak kemakan, kan gitu. Berarti kan tidak gampang. Bajunya orang baik itu enggak gampang. Tidak gampang. Artinya suatu amalan yang bagus. Ya, ada bagiannya. Termasuk ada sahabat meminta baju Nabi. Sahabatnya, kenapa kau minta bajunya? Sedangkan kamu tahu itu Nabi kalau diminta enggak pernah bilang enggak. Katanya enggak. Saya mau pakai nanti kalau saya dikubur. Jadi Mungkar Nakir ngelihat baju Nabi enggak jadi mentung, betul. Bajunya Nabi, begitu. Ya berarti kan ada ininya, ada taksir namanya. Ya. Kita lihat aja sekarang. Anak kadang-kadang ada nakal lah. Tapi dia takut sama abahnya. Begitu ada baju abahnya kegantung, kata uminya. Tuh baju abah. Oh iya, mundur dia, mundur. Jadi dia tuh takut. Padahal bajunya doang. Ya. Jadi kata uminya tuh abah tuh. Oh iya Mi, takut anaknya takut. Ya. Padahal yang dilihat atau sandalnya tuh, sandalnya abah tuh. Takut dia. Ya, jadi ada ininya taksir. Dan terakhir nih. Sekarang baju itu diusapkan ke wajahnya. Ya. Alqa terakhir ya. Ja'al Basir, datang yang membawa kabar gembira. Alqahu ala wajhihi fartadda basiro. Lalu dia alqa diusapkan ke wajahnya. Lalu kembali lagi pandangannya jadi bagus lagi. Bagus. Kemarin kabur pandangannya dari banyak menangis. Qala alam akul lakum. Di sini Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya. Kan kumpul, ada yang tinggal bersama, yang tadi keluar pada datang kan? Datang semua, sudah kumpul semua. Ya. Alam akul lakum, bukankah saya sudah mengatakan inni a'lam, saya ada ilmu yang saya tahu. Karena Nabi Yakub mengatakan idhabu fatahassasu bi Yusuf. Sebelumnya kan, pergilah cari kabarnya Yusuf. Karena saya punya ilmu dia masih hidup. Dia masih ada, ya.
Itu ilmu. Anak-anaknya nggak tahu, anak-anaknya mah bilang, ada apa kamu menangis? Kan Nabi Yusuf udah lama meninggal gitu. A'lamu minallah, ma la ta'lamun, yang kamu tidak tahu. Nah, sudah. Sekarang anak-anaknya qalu ya abana astaghfir lana dzunubana. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, ya, mintakan ampun kepada Allah dari kesalahan kita. Inna kunna khotiin. Sesungguhnya kita ini bersalah. Ya. Jadi dia sudah mengetahui. Ya. Kalau kemarin kan dia nyalain abahnya. Dia nyalain. Abah kita ini salah. Masa dia cinta Yusuf berlebihan gitu. Nyala-nyalain abahnya kemarin. Ini orang. Sekarang dia sadar kalau dia yang salah. Jadi pantas saya punya ayah mengunggulkan Yusuf. Karena memang dia dipilih oleh Allah. Ya. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Begitulah kata Nabi Yakub, Tuhanmu memilihmu. Sebagaimana dia telah memilih kakekmu, ya, kepada Ishak wa Ibrahim. Pilihan ya. Makanya kadang-kadang anak itu punya tok menonjol. Bukan kita mengunggulkan dia. Allah yang mengunggulkan. Ya, mengunggulkan dia. Mereka mengaku, ya Allah, wahai ayah kami bersalah. Mintakan ampun. Qala saufa astaghfiru. Nah, ini Nabi Yakub tidak langsung. Iya, saya akan memintakan ampun. Saufa. Ini Nabi Yakub menunda sampai tengah malam. Karena tengah malam itu doa lebih dibanding jam-jam biasa. Ya, jadi ini saufa. Saufa. Jadi tidak langsung waktu, wahai ayah kami, mintakan ampun kita ini kepada Allah. Kata beliau, iya. Nanti saya akan mintakan ampun. Jadi dia tunda sampai sulusul akhir. Ya, sepertiga malam. Di situ Allah mengabulkan doa hambanya. Bahkan menunggu. Ya, hal min mustaghfir. Apa ada yang mau minta ampun padaku? Kata Allah. Jam berapa itu? Itu kalau kita dari sekitar jam 1 sampai subuh. Sepertiga malam. Ya. Jadi Allah artinya bukan kayak menantang. Ada yang mau minta ampun, saya ampuni. Cuman yang bangun waktu itu ya orang tertentu. Ada sih yang bangun tapi kagak berdoa buat nonton bola. Ada juga yang bangun tahu dari mana, masih di Empang, nggak mancing, masih belum balik. Ya. Bukan masalah yang bangun banyak. Tapi yang berdoa mana? Ya, yang ini mana itu. Itu termasuk jam terbaik. Buktinya Nabi Yakub dia pilih itu waktu. Saufa astaghfiru. Iya, saya akan memintakan ampun. Rabbi lakum, untukmu. Astaghfirullahaladzim Rabbi. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia itu sangat maha pengampun dan penyayang. Akhara dzalika ila sahar. Dia undur ini doa ke waktu sahar. Sahar itu belum adzan subuh. Ya kayak biasa istilah kita bangun sahur. Ya, bangun sahur ya berarti belum subuh. Kita masih bisa makan yang mau puasa dan sebagainya. Ya. Tapi bangun sahur tidak harus puasa, tidak. Itu sahur luar biasa. Dia undur ke sahur liyakuna aqrab ilal ijabah, supaya lebih dekat untuk ijabah. Ya, lebih dekat untuk kabul. Oh ila lailatul Jumat. Ada riwayat dia undur malam Jumat. Oke lah, semuanya baik. Penafsiran, tafsir itu banyak. Ya. Tsumma tawajjah ila Misr. Kemudian Nabi Yakub bersiap-siap berangkat ke Mesir. Kan Nabi Yusuf sebelumnya udah bilang, idhabu bi komisi, bawa ini baju saya. Kamu usapin ke wajah ayahku. Waktuni bi ahlikum. Datangkan semua keluargamu, ayahku. Apa? Dia bilang ahlikum, ya, keluargamu. Padahal keluarganya dia juga kan. Keluarga semua, ayahnya Nabi Yakub, ibunya, saudaranya semuanya.
Wa'tuni, ya. Wal akabir litalqahum. Falamma dakhalu ala Yusuf. Ya kisahnya singkat. Jadi tidak disebutin lagi perjalanannya kan. Jadi begitu siap, sekarang sudah sampai ke Mesir, masuk ke Yusuf. Ya, itu dia. Awa ilaih. Dia rangkul kedua orang tuanya di depan rakyat ya. Bayangin. Bayangin orang dari kampung, perjalanan lagi. Pasti kan lecek bajunya kan, berdebu. Nabi Yusuf dengan pakaian kebesarannya, dia rangkul. Mana ada pejabat begini. Orang tua dari kampung suruh lewat pintu belakang. Ya, kagak beres nih. Ya kita jujur ya. Sekarang ada satu orang dari kampung masuk ke kota. Sudah jadi ini. Sudah jadi bareskim. Sudah jadi kapolda. Wah. Terus ayah ibunya datang. Suruh masuk. Soalnya dia agak malu ketemu sama staf-stafnya. Tapi Nabi Yusuf tidak. Dia rangkul ayahnya. Pakaian nggak dikir, pakaian ini sudah nggak di ini lagi, nggak dilihat. Ya ini artinya banyak kita lihat orang segan, ya suruh lewat belakang. Nggak ada ini, banyak tamu-tamu nih, banyak ini orang-orang ini. Ya ini artinya kebaktian sama orang tua. Wa umma au halatah, iya. Wa qala lahum udkhulu Misra insyaallah aminin. Kata Nabi Yusuf, masuklah ke kota Mesir. Insyaallah kalian aman. Nggak ada yang akan menyakiti kamu. Kan dia yang arti berkuasa. Tapi tetap bilang insyaallah. Jangan juga orang sombong. Udah masuk ini. Kalau ada saya udah aman deh. Nggak boleh begitu juga kali. Kan ada biasa tuh orang ngomong. Kalau kita masuk kampung, oh iya, kalau kamu udah masuk ke kampung sini udah apa? Pasti aman. Nggak boleh kita pastikan. Kita tiru Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah menguasai Mesir. Tapi tetap yang masuklah ke Mesir, insya Allah kalian aman. Tidak ada akan orang yang mencak. Karena semuanya orang sudah di tangan beliau. Insya Allah aminin. Padahal wajalasa Yusuf ala sariri. Akhirnya mereka masuk, Nabi Yusuf waktu itu sedang duduk di kursi singgasananya. Ya, kursi singgasana, kursi raja ya. Ya, kalau kita kursi ini kursi presiden lah apa ke. Ya. Wa rafa'ah. Nabi Yusuf berdiri mendudukkan ayahnya ke kursinya. Bisa nih orang sekarang begini. Ya, jadi ayahnya didudukkan. Jadi dia pergi dari kursi itu, kursi singgasana itu. Ya, rafa abawai ajlasa ba. Dia dudukkan. Ma'ahu alal ars. Ars itu singgasana, kursi raja. Ya, kursi Masya Allah. Sarir. Waharu ay abu. Haru itu ayahnya sendiri. Jadi Nabi Yakub memberi hormat. Ibunya juga. Semua saudaranya 11. Nah ini arti mimpinya dulu. Karena Nabi Yusuf mimpi waktu kecil. Ya, dia lihat 11 bintang. Semua memberi hormat. Nanti ini beliau katakan, ini balasannya orang sabar. Wa harru ay abawai wa akhwat, semua saudaranya, semuanya memberi hormat. Tapi di sini dibahasakan sujud. Jadi arti sujud itu ada sujud hormat, ada sujud ibadah. Kalau kita sholat kan sujud ibadah namanya ya, sujud. Kalau ini biasa di mana-mana juga orang masuk ke raja begini.
Itu namanya sujudu tahiyya namanya. Sujud kayak orang bendera ya dikibarin. Itu. Ya ayahnya kharru sujada. Sujud inhina. Sujud artinya menunduk. Lawad ujabha, bukan menaruh dahi di lantai. Itu sujud ibadah namanya ya. Ini Quran. Ya, wa kana tahiyatuhum fi dzalika. Ini tahiyahnya penghormatan orang pada zaman itu dan sampai sekarang kok masih ada ya, masih kita lihat. Kalau ada orang yang kita muliakan kita ya. Wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abad. Di situ Nabi Yusuf mengatakan, "Oh ya ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya." Ini arti mimpiku yang dahulu. Ya. Bayangin, dia ingat mimpinya 40 tahun nanti disebut. 40 tahun baru terbukti itu mimpi. Ya luar biasa. Karena memang Nabi Yusuf dikasih Allah di samping dia mimpi juga dia dikasih ilmu mengetahui arti mimpi. Ini arti mimpi tidak bisa didapat di buku ya. Oh kita artinya orang mimpi kita tahu dari belajar, enggak ada. Itu mau pemberian dari Allah. Karena kita lihat dulu ada juga salah satu tabi'in yaitu Muhammad ibnu Sirin. Allah kasih dia ilmu mengetahui arti mimpi. Ya. Jadi nggak bisa mimpi itu ada orang datang ke beliau mimpinya sama. Ada satu orang datang, wahai guru, semalam saya mimpi azan. Dilihat sama dia. Oh insya Allah kamu bakal haji. Ada lagi satu datang, rupanya dia profesinya mencuri, paham? Mimpi azan. Semalam saya mimpi azan. Kata Ibnu Sirin, insya Allah besok lu ketangkep. Ya, jadi pertama mimpi itu dilihat orangnya juga. Ya, ini orang soleh mimpi, orang yang miring mimpi beda tuh. Walaupun mimpinya sama. Ini mimpi azan, orang baik dia, masya Allah, ahli ibadah. Ya, kata saya malam saya mimpi, oh insya Allah kamu haji. Ya, yang satu lagi mimpi ketangkep. Akhirnya muridnya heran, guru, tadi orang itu mimpi azan, antum bilang dia haji. Iya. Kan di Quran ada masalah haji. Wa'adzin finnas bil haji. Itu saya tahu-tahu dikasih Allah kayak ada melihat gitu. Terus yang satu ini. Fa'adzana mu'adzin ya ayyatuhal innakum lasarikun. Kisah udah ingat ya ayat sebelumnya itu. Kan dari Quran juga. Ya. Fa'adzan. Adzan itu artinya pengumuman. Adzan pengumuman. Jadi kalau kita adzan itu pengumuman. Ya bahasa pengumuman, iklan namanya, bahwa kita akan sholat gitu. Jadi beda, ya. Nah, makanya orang kalau baik, insya Allah mimpinya juga nggak jauh dari itu, nggak jauh. Nah. Kata beliau, inilah ya wahai ayahku, arti mimpiku yang dahulu min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah menjadikan benar ini mimpi, bukan hanya hayalan tidur, tidak. Allah jadikan benar. Ini artinya sekarang. Ya. Jadi di awal kisah tuh Nabi Yusuf melihat matahari, bulan, 11 bintang semuanya hormat. Jadi matahari itu arti ayahnya. Bulan ibunya, 11 bintang, 11 saudaranya. Wa qad ahsana bi. Allah baik sama saya. Ahsana bi. Dia Allah baik padaku. Id akhrajani minas sijin. Ketika dia mengeluarkan saya dari penjara. Walam yakul minal jub, enggak bilang mengeluarkan saya dari sumur. Dia jaga perasaan saudaranya. Yang masukin sumur siapa ya? Ini semuanya. Ya.
Ini kan saudaranya yang maksud. Jadi dia ini kisah Yusuf ini semua sisi ada. Ya, artinya kita kalau mau jadi orang baik semuanya di sini juga. Sama saudara kita jaga perasaan, ya, sama perempuan dia jaga diri, sama saudara enggak nih jadi raja tidak sombong, semuanya masuk. Makanya ini kisah terbaik. Nah, nanti bilang kalau kisahnya Nabi Muhammad bagaimana? Oh iya, kalau Nabi Muhammad nggak punya saudara yang hasut sama dia, lain kan? Ya, tadi kan anak tunggal. Ya, jadi maknanya kisah Yusuf ini, dan Allah sendiri yang mengatakan ahsanul qasas, paling bagusnya kisah sebagai nasihat. Ya, nasihat coba lihat dari awal tuh, ini dan sebagainya. Ya, ya, akhrajani, dia baik padaku. Ya, ini dia puji Allah. Ini juga masukan kita kalau dapat apa-apa ingat semua dari Allah dan memang benar semua dari Allah. Enggak ada. Lam yakul takarruman li alla yatahajjal ikhwatu. Ini dia hargai saudaranya supaya saudaranya tidak ini apa namanya? Bagaimana sih kalau kita pernah salah sama orang terus disebut hajal namanya. Kalau bahasa Arab itu tahajjal. Ya, kalau biasa kita apa namanya? Pernah berlaku tidak baik sama orang terus ada orangnya depan kita. Hajal, malu deh ya. Saudaranya dia jaga perasaan saudaranya biar nggak malu. Ya, dia nggak malu, makanya dia tidak bilang yang mengeluarkan saya dari sumur. Dia nggak sebut. Dia jaga biar saudaranya tidak merasa malu. Wajah abikum minal badu. Dan Allah baik sama saya. Kamu mau datang kepadaku. Jadi dihargai. Ya artinya biasanya orang nggak mau datang jauh lagi. Ya, jadi Allah baik sama saya sehingga kalian tergerak dari kampung mendatangi saya. Ya. Minal badui. Itu semua dari Allah kebaikan. Mimba di an-nazaga syaiton. Setelah setan merusak saya dengan saudaraku. Jadi dia nyalain setan. Ya, ketika setan afsada. Maknanya setan menggoda saudara saya sehingga dia juga masukin dirinya. Tuh, padahal kan dia nggak digoda setan, yang digoda setan kan saudaranya. Ya, ketika setan merusak kita antara hubunganku dengan saudaraku. Ini kan luar biasa. Jadi dia nggak nyalain saudaranya, saudara saya ini hasut, kagak bener, enggak. Dia nyalain setan. Baini wa baina ikhwati, antara saya dan saudaraku. Inna rabbi latif lima yasha. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dalam menyelesaikan masalah. Ya. Masalah terselesaikan, enggak geruduk-geruduk. Tapi bukan itu tuh. Menyelesaikan masalah tanpa masalah pegadaian, bukan. Nah, itu mah nambah masalah itu mah. Enak banget menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukannya bikin ribet masalah. Ya. Ini selesai masalahnya. Semua selesai satu-satu. Mulai dari awal tuh. Ya, enggak ada bilang ini. Semuanya rapi. Ya Allah, makanya kita tuh perlu ada doa, ada bacaan ya Latif, ya Latif. Kayak sekarang nih. Kayak ribet nih masalah. Allah bisa nyelesain tanpa masalah. Ya, selesai urusan. Tahu-tahu yang jahat-jahat ini ya kena lambung, tahu-tahu lewat, tahu-tahu ini. Tapi jangan ngomong ntar ketangkep loh. Jadi artinya selesai satu-satu. Yang jahat-jahat, tahu-tahu ini, tahu-tahu ini, tahu-tahu ini. Iya, benar. Ya, jadi kita nggak harus ini maknanya angkat senjata lah, inilah demo lah, nggak bisa. Insya Allah, amin. Ya, bisa. Kenapa tidak? Allah Latif, dia nyelesain masalah itu lembut, pelan-pelan, nggak ini. Selesai satu-satu, tek. Kita lihat nanti selusuri, ya, boleh ya jamaah bisa lihat dari awal kisah. Semua selesai satu-satu, ya. Ya, ini Allah Tuhanku Latif bima yasha. Innahu huwal alim bi khalqi, dan dia itu
Alim, maha mengetahui keadaan hambanya. Semua Allah tahu. Ya, masalah kita. Ya, apapun yang ada pada manusia. Hakim, bijaksana. Artinya menyelesaikan sesuatu dengan baik. Bijaksana itu apa ya? Bijaksana, apa bahasa bijaksana? Ya, bagus gitu. Dia ukur. Allah itu kalau menyuruh diukur. Ini kuat nggak? Ngerjain apa enggak? Ada orang nggak bijaksana, nggak ngelihat keadaan. Orang udah susah, tambah disusahin. Berarti ini orang nggak bijaksana. Dia nggak baca keadaan. Ya sekarang orang lagi susah. Tahu tuh bikin aturan susah-susah. Knalpot aja mau dipajak. Ini orang nggak bijaksana. Ada apa urusannya knalpot? Jadi yang asapnya tuh katanya ngerusak polusi. Udah deh ngomongin dia bikin pusing. Ya, ini kagak bijaksana, kan nggak masuk agak. Ibu yang ngelahirin mau dipajak, lah wala billah, bener-bener dah. Rupanya kehabisan duit tuh. Semua mau dipajak. Ya ada tuh, ada di berita. Jadi nanti ibu-ibu tuh ntar bini lo lahiran. Ada tambahan dipajak, lah wala. Ini manusia boro-boro bijaksana, nggak paham bijaksana. Berbuat jelek artinya berbuat penekanan, dibilang bijaksana. Sekarang dia mau naikin barang, naikin bensin. Kebijaksanaan kita akan naikkan. Kebijaksanaan apa Pak Ul? Ya, kan dia ngomongnya kebijaksanaan. Habis itu dia naikin barang. Ya namanya kebijaksanaan itu ngurangin. Maknanya yang tadinya mahal jadi murah. Itu bijaksana namanya. Tapi dia kita lihat keadaannya. Minta maaf ya, staf-staf ini minta maaf. Hakim fisunya. Wa qama indahu wa abu arba'an wa isrina sana. Lalu beliau bersama ayahnya 24 tahun. Paham? Jadi ayahnya bersama Nabi Yusuf. Senang sudah. Makanan udah nggak ada kurang-kurang. Nggak ada ini kan. Sama anaknya. Penguasa Mesir, ya, Azizu Misr, orang yang dimuliakan di Mesir. Nah ini bahasa Mesir, bisa Mesir yang kita tahu ini, dan juga Mesir itu semua negeri dinamakan Mesr. Udhulu Misro. Jadi apa namanya? Madinah artinya kota, ya. Ya kayak Madinah itu bukan hanya Madinatul Rasul, bukan. Madinatul Jakarta bisa. Artinya kota Jakarta, ya, gitu. Mesir juga itu negeri, ya, masuklah ke negeri. Jadi kita kalau kadang-kadang masuk kampung, kita nggak tahu namanya itu kampung. Ya orang Arab bilang Mesir, ya masuk ke Mesir. Seperti dulu Bani Israel minta apa macam-macam, minta bawang, minta ini. Kata Allah, udhulu misro. Kamu masuk kampung, kamu dapat. Bayangin minta bawang dari langit, kan kagak beres. Masuk pasar induk, kok pakai dari langit, kan kagak beres. Mintanya kagak. Bani Israel itu banyak, nanti kita akan lewati kisah-kisahnya Bani Israel. Ya, dia minta apa? Bawang, lalapan, minta dari langit. Lah, ini orang. Kan dia dihormati, Allah turunkan manna wassalwa dari langit. Tapi dia bosan. Dia bosan. Mau yang ini, mau ini, segala macam. Allah katakan, ini permintaanmu tidak perlu saya turunkan dari langit. Kamu masuk kampung aja, udhulu misro, wa inna lakum ma sa'altum. Kamu dapati yang kau minta. Jadi bahasa Mesir itu kampung. Ya, tapi terkenalnya Mesir yang sekarang kita tahu ya, Mesir. Nah, Mesir ini dikuasai oleh penguasa dijuluki Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan yang hanya di zaman Nabi Musa, enggak. Semua penguasa Mesir itu dinamakan Fir'aun. Ya, Faraina, ya. Punya adat. Mereka kalau mati, kalau orangnya orang besaran, kuburnya tinggi.
ada piramida, tahu gini kan? Itu kuburan. Kalau receh-receh kayak kita dibawa deh. Dikuburnya dibawa. Ya, kalau kelurahan agak itu sedikit. Ya, kalau ini darah biru di sini, darah coklat dibawa sono. Jadi artinya ini manusia kan ada itunya, paham kan? Kelas-kelasnya. Jadi kalau dia derajatnya tinggi, kuburnya tinggi gini di ini. Jadi itu kuburan. Jadi yang menurut dia paling tinggi, paling di atas. Ya, kalau kita kan dikuburkan, hatta mau siapa, mau presiden, mau rakyat, semuanya dibawa. Nggak ada. Itu anunya adatnya. Dan ini juga harus kita tahu. Masukan buat mereka tuh yang suka membidah-bidahkan kuburan sampai dibongkar ya. Ya jujur apa adanya. Ini orang Wahabi waktu masuk Mekah, kuburan dibongkar. Ya. Alasannya biar nggak musyrik. Kita lihat Sayyidina Umar merebut Mesir, ya. Yang mana pasukan dibawa ke pemimpinan Amr bin As. Itu dia nggak bongkar itu piramida. Ya kan? Buktinya dari mana kita tahu Sayyidina Umar nggak bongkar? Sampai sekarang masih ada. Kalau memang itu menurut dia kemusyrikan, pasti dibongkar dong. Jamaah nih. Kan kita tahu piramida masih ada sampai sekarang. Nggak usah ke Mesir, buka Google juga ketemu. Ya, kelamaan kalau pergi ke sono. Iya kan? Nah ini. Siapa yang kita mau ikuti? Kalau dia kan masuk kampung ini. Kayak sekarang nih, dia bid'ahkan nih kuburannya Wali Songo, kok apa itu namanya, pakai kubah-kubah segala. Nah ini, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Beliau tidak bongkar, tidak dibongkar sama dia. Kalau memang itu kemusyrikan, pasti dia bongkar. Nggak mungkin dia biarkan apa. Nah ini, kita kembali lagi ke ayat. Beliau Nabi Yakub, ya tinggal, dan Nabi Yusuf juga. Ya kita nggak tahu, mungkin dilihat nanti siapa yang duluan meninggal. Ada riwayat apa namanya, ya tidak ada masalah juga mau berapa tahun. Ini khilaf. Ya. Ini namanya ilmu. Nah, inilah artinya perlu juga kita lihat. Ilmu itu kadang ada perselisihan. Ya, perselisihan ini tidak membahayakan. Banyak tuh kayak ayat yang mengatakan Nabi Adam makan buah. Ada selisih. Buah apa yang Nabi Adam makan? Ya. Ada yang bilang buah anggur, ada yang bilang, kan nggak ada masalah. Mau buah anggur kek. Cuman ada orang bilang buah khulud. Khulud itu bukan jenis buah ya. Itu khulud artinya kekal. Karena ini ucapannya syaitan. Iblis waktu menggoda Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Kamu mau nggak saya tunjukkan pohon kalau kamu makan buahnya kamu kekal di surga. Karena Nabi Adam takut dikeluarin dari surga. Dari enaknya itu surga. Takut dikeluarin. Makanya setan itu menggoda kita dari yang kita takuti. Ya, kadang kita mau sedekah. Kita kan takut miskin. Jangan sedekah. Nanti kamu miskin. Akhirnya banyak yang nurut sama setan. Ya benar juga ya. Iblis sohib. Jadi kata iblis jangan sedekah. Nanti kamu miskin. Akhirnya orang nggak berani sedekah, dijaga, ditaruh, ditabung, ya. Karena orang itu takut miskin, setan masuk. Jadi ada lagi disuruh jihad, disuruh ini, takut mati. Makanya orang kalau nggak ada takutnya nggak bisa digoda setan, nggak bisa digoda. Kata kita lihat aulia tuh, nggak ada takutnya miskin. Kalau dikasih duit langsung kasih orang. Ya kalau kita kan bahaya nih, nanti besok kan ada rasa takut miskin. Makanya kita nahan dikit. Dari kenapa lu tahan? Ya takut miskin. Ya, mereka kita lihat ada contoh-contoh ya, enggak yang kita dengar, enggak yang enggak. Mereka itu enggak ada takutnya. Jadi dia enggak bisa digoda setan. Ya, jadi kita nih kenapa bisa digoda? Karena ada yang kita takuti. Nah itu. Ya, jadi maknanya itu artinya kisah-kisah di Quran. Ya banyak nyebut. Tidak perlu. La yadurru jahlu, artinya tidak bahaya kalau nggak tahu persis. Ini seperti sekarang nih bahasan kita setelah Nabi Yusuf ketemu ayahnya, berapa lama dia bersama gitu, paham ya? Kan dia kan pisah lama, pisahnya kita udah tahu
40 tahun, oke lah. Tapi bersamanya mau 20 tahun lagi, mau apa itu tidak dibasalahkan. Ya. Wa kanat muddatu firaqi namanya arba'ina san. Ya, ada yang riwayat sedangkan lama perpisahannya, kan berpisah sama ayahnya. Ya, ini ada yang mengatakan sekian, ada yang populer itu 40 tahun. Ya. Sesuai dengan jarak arti mimpinya kan. Kan Nabi Yusuf mimpi kan tidak lama, tahu-tahu udah hilang deh. Dibawa sama saudaranya ke hutan, tahu-tahu di alasannya dimasukin ke sumur dan sebagainya. Ya. Wa hadarahul maut wa wassa Yusuf ayah milahu bidabi inda abi. Ya, lalu dia Nabi Yusuf datang ke ajalnya, dia wasiat supaya dikubur di samping ayahnya. Ini boleh juga nih kita, ya. Jadi ada dalil kita, maknanya sudah dekat ajal. Kalau boleh nanti saya dikubur di samping. Ya tidak harus ayah kita, di samping orang baik lah paling tidak. Siapa ya itu ada boleh. Ya, kalau nggak repot. Kalau enggak ya enggak. Kayak Sayyidina Umar tuh wasiat minta supaya dikubur di samping Nabi. Kalau dibolehin sama Sayyidah Aisyah, paham kan, istri Nabi sebagai pewaris, dan dia tinggal di situ. Jadi Siti Aisyah itu setelah Nabi wafat, hidupnya di situ, di samping kuburannya Nabi sama di samping kuburan ayahnya. Ya. Dan dia biasanya terbuka nih, artinya wajahnya itu terbuka. Tapi begitu Sayyidina Umar udah dikubur pakai hijab. Jadi sama kuburan aja pakai hijab, paham? Kuburan kan ada Sayyidina Umar, bukan muhrimnya lagi kan? Kalau Nabi kan suaminya, Sayyidina Abu Bakar ayahnya, ya. Jadi dia masuk ke kuburan biasa. Maksudnya bukan buka ini, maknanya tidak pakai tutupan. Ya itu. Wasiat, kalau bisa, ya kata Sayyidina Umar, kalau saya diizinin, itulah yang saya harap. Saya dikubur di samping Nabi lah. Kalau saya dikasih izin, kalau enggak, kuburin saya di pekuburan muslimin. Ya, jadi kayak kita juga kadang-kadang ada kuburan orang baik di situ. Tapi kadang tempatnya udah banyak orang. Ya, coba bilang sama ahli warisnya, boleh nggak saya dikubur di situ? Kalau dia bilang boleh, oke. Kalau enggak, ya udah kita di pekuburan muslimin yang biasa kan gitu. Nah ini Nabi Yusuf nih wasiat sama saudaranya mungkin yang masih ada. Kan kita nggak tahu siapa yang duluan nih dari saudara-saudara beliau yang 11 kan. Siapa yang meninggal duluan. Kita nggak bisa urut, oh pasti yang lebih tua dong meninggal duluan. Enggak, belum tentu kan. Belum tentu. Ya, sudah. Yusuf inda abihi. Wa madha bi nafsihi wa dafana. Sama, lalu dia berjalan sendiri dan semua ada ila Misr. Wa aqama ba'dahu salatan wa isya. Oh, ini lain lagi. Jadi yang wasiat nih Nabi Yakub. Ya, tidak ada masalah. Jadi Nabi Yakub wasiat supaya dikubur di samping ayahnya Nabi Ishak. Paham? Ya. Ini Nabi Ishak kan, ya ini di sini kita tahu berada di Palestina. Ya. Kemarin kan kita bingung, ini Kanaan di mana? Nah, ternyata di daerah Palestina juga, ya artinya satu kota di Palestina, di situ, dikubur di sana, ya Nabi Yakub. Dan juga nanti Nabi Yusuf kan dikubur di Mesir, sampai kok cucunya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa waktu berangkat dari Mesir, itu dia bawa jasadnya Nabi Yusuf yang ada di marmer, batu marmer. Karena jasadnya Nabi itu enggak rusak. Kayak jasadnya orang biasa. Utuh gitu, ya. Tidak usah jasadnya Nabi. Jasadnya para wali aja, penghafal Quran tuh. Tidak rusak jasadnya. Tanah tidak memakan dia, enggak kemakan tanah. Ya. La yubli, bayangin. Quran enggak usahlah kita tinggi-tinggi, ya. Wali artinya wali sudah jelas, itu juga berat.
Ini nih masalah Quran. Ini saya tahu sendiri di daerah Jawa Timur tuh ada satu desa lagi, ada namanya Dampit, ada Gondang Legi. Ada satu ibu guru ngaji. Ya. Orang Jawa, nggak bahasa Indonesia susah, nggak paham itu arti Quran. Tapi dia guru ngaji. Ya biasa guru tuh menyentuh hafal itu Quran. Bayangin. Kalau guru kan dia baca dulu, ntar dia bacain lagi ke murid, habis itu baca. Itu meninggal orang lihat, jasadnya utuh bertahun-tahun, nggak ada bilang ada rusak, nggak ada kerusakan. Padahal ini orang biasa, tidak ngerti artinya Quran. Ya dia cuman mengaji aja mengaji. Guru ngaji kan pasti banyak mengaji lah. Tuh bayangin. Nah ini masukan lagi buat kita. Kalau bisa guru ngaji itu dihormati dikit lah. Ya kesian kalau lemas beliin vitamin. Ya, karena banyak guru ngaji sekarang kurang gizi. Guru ngaji kesian. Banyak dapat omelan dari orang tua murid. Ya. Ya kadang-kadang tuh orang tua tuh anaknya kan sekolah umum deh, sekolah umum. Terus pulang sore-sore ngaji. Ini gara-gara ngaji PR kagak dikerjain. Guru ngaji disalahin. Bener-bener deh akhir zaman. Dia nggak tahu padahal ilmu ngaji lebih manfaat buat di akhirat. Ya, ilmu matematika maaf ya, bukannya nyalain. Nggak manfaat di akhirat. Ya. Ini yang namanya ngaji, makanya sudah kita lewati ya, kitab Al-Qirtos. Saya belum lupa, di situ ada satu orang, kalau bahasa kitabnya musrif ala nafsi, boros, ngerjain dosa. Jadi dia tuh kalau dosa borongan, di mana ada dosa ada dia deh. Udah gitu aja ya, jadi nggak usah disebutin satu-satu. Teler ada dia, ini ada dia. Borongan, nakal bapaknya luar biasa. Ya akhirnya dia mati muda. Baru punya anak satu, umur 3 tahun. Meninggal bapaknya. Tahu overdosis apa Allahu a'lam. Ya, meninggal. Akhirnya diriwayatkan dia disiksa di kubur sesuai amalnya, oleh dia tiap hari berdosa. Tiap hari disiksa sampai setahun. Setahun umurnya jadi berapa tuh anak? 4. Istrinya ya membawa anaknya ke guru ngaji. Ya, ini bapaknya setahun nih disiksa nih. Dibawa ke guru ngaji, masukin guru ngaji. Akhirnya anaknya diajari sama gurunya. Dieja alif fathah a, ba fathah ba, tek ulang-ulang sampai anak ini bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika anaknya bisa baca bismillah, Allah perintahkan, hentikan siksa ayahnya. Saya malu menyiksa dia. Anaknya sudah mengucap. Karena ini anak, kalau tahu bapaknya disiksa, dia nggak senang. Namanya anak, hatta bapaknya nakal, dia tidak mau. Pasti dia suka. Dia lihat anak-anak kan. Ya. Jadi anaknya, hanya karena dia mengaji, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, bapaknya diangkat siksanya. Sudah kata Allah, jangan disiksa lagi. Saya malu nyiksa sih. Anaknya bilang, dengan namamu ya Allah, pengasih penyayang. Itu bagusnya tuh ngaji tuh. Bagusnya ngaji. Ya kita nggak ngeremehin ilmu lain. Ya lain ilmu, tapi ngaji jangan ditinggal lah. Ya, apalagi nyalain guru. Ini banyak kasus nih. Kesian guru ngaji, di demo ada dulu. Kenapa begitu? Iya, gara-gara dia tuh anak saya PR-nya ketinggalan. Ya sedikit tambahan lah, biar kesian guru ngaji diperhatiin. Ya itu tadi itu, lemas beliin vitamin apa kek. Ya sudah kita kepanjangan nih hari ini ya. Udah dari mana tadi? Jadi wasiat Nabi Yakub supaya dikubur di dekat ayahnya. Akhirnya Nabi Yusuf sendiri yang membawa jenazah ayahnya ke kampungnya lagi. Dia sendiri yang nganter. Raja, nggak peduli, ayah saya kok. Kan jarang kita bisa lihat orang-orang sekarang kalau udah punya jabatan, udah habis deh.
Yusuf yahmilu, dia sendiri membawa, wa yadfan inda abi famadho binafsi, dia jalan dengan sendirinya, wadafanahu, dikubur di sana. Summa ada ila Misr, kemudian Nabi Yusuf kembali lagi ke Mesir, wa aqoma, hidup bersama, apa artinya tinggal setelah wafat ayahnya, salasan wa isyrina sana, 23 tahun. Ya, jadi Nabi Yusuf masih hidup lagi setelah ayahnya wafat. Sana. Walamma tamma amrahu alima, ya, sampai di situ ya, masih panjang. Rabbana fa'na walamma sampai di situ. بفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ديننا مع الكتر وتاودك ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأقل أتقياء علما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل كرام سوربا وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حولك عمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لا يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم